Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia. Nah, siapa itu? Dialah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dialah Erdogan yang digadang-gadang sebagai presiden terbaik Turki saat ini. Prestasinya sungguh luar biasa, mentorehkan banyak prestasi dan segudang kebijakan yang mana kebijakannya memberikan dampak yang besar untuk negara Turki. Kebijakan yang beliau ambil sungguh tak main-main. Semuanya ia berikan untuk berkontribusi dalam kemaslahatan umat muslim, khususnya di Turki. Nah, teman-teman semua, untuk mengetahui lebih dalam siapa Erdogan itu dan apa saja kebijakannya, hingga dia menjadi muslim nomor 2 berpengaruh di dunia, mari kita sama video. Recep Tayyip Erdogan ini menjabat sebagai Presiden Republik Turki sejak 2014. Sebelumnya, ia pernah menduduki posisi Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 hingga 24 Agustus 2014. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim nomor 2 paling berpengaruh di dunia. Hingga saat ini, pria kelahiran 26 Februari 1954 ini masih memimpin Adalet Fekal Kina Partisi, atau yang lebih dikenal dengan Partai Keadilan dan Pembangunan. Pria yang pernah menjadi pemain sepak bola profesional pada usia 16 tahun ini menjalani pendidikan dasarnya di sekolah agama bernama Sekolah Imam Hatib. Erdogan kemudian melanjutkan studinya ke Istanbul Marmara University untuk belajar ekonomi dan bisnis. Bekal ketika menjadi aktivis kemahasiswaan itulah yang kemudian membantu perjalanan karirnya sebagai politikus. Setelah demokrasi dipulihkan pada tahun 1983, Erdogan diangkat menjadi ketua Partai Kesejahteraan di Provinsi Istanbul. Di situ, Erdogan ikut serta dalam pemilihan wali kota untuk wilayah kosmopolitan Beylikdulu di Istanbul Tengah. Tak hanya itu, Erdogan juga mengajukan diri untuk maju sebagai calon anggota Dewan Nasional Agung di Turki. Pada tahun 1991, Erdogan terpilih sebagai anggota parlemen di Provinsi Istanbul, Turki. Hingga pada tahun tersebut juga, Erdogan mulai aktif dalam dunia politik dengan mengikuti pemilihan wali kota di Istanbul. Berkat kemampuannya dalam berpidato dan strategi-strategi kampanyenya, ia berhasil menduduki kursi wali kota Istanbul dengan dukungan yang sangat besar. Selaku wali kota tersebut, ia terkenal sebagai administrator yang efektif dan populis. Erdogan tak hanya membangun prasarana dan jalur transportasi. Pada saat yang sama, ia juga memperindah kota itu. Pada Januari 1998, Pengadilan Tertinggi Turki menutup semua partai yang ia pimpin dan melarang anggotanya untuk melakukan kegiatan politik. Ia kemudian ditahan karena dianggap berusaha untuk melemahkan dasar-dasar sekularitas negara tersebut. Erdogan lantas mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan pada tahun 2001. Partai Keadilan dan Pembangunan yang baru saja ia dirikan kemudian mampu menang telak dalam pemilihan umum tahun 2002, sehingga mampu menguasai hampir 2/3 kursi parlemen Turki. Namun, karena masa dalam hukuman, Erdogan tidak bisa menjadi Perdana Menteri saat itu, sehingga Abdullah Gül, rivalnya, kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Akan tetapi, pada bulan Desember 2002, Dewan Pemilihan Agung membatalkan hasil pemilihan umum, sebab disinyalir terjadi ketidakberesan pemilihan terhadap hasilnya. Maka dari itu, dilakukan pemilihan ulang yang dihelat pada 9 Februari 2003. Dalam pemilihan tersebut, Erdoganlah yang kemudian mampu mengungguli Abdullah Gül. Erdogan pun diangkat menjadi Perdana Menteri Turki hingga 2014. Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun.
pada tanggal 10 Agustus tahun 2014. Perdana Menteri Turki Erdogan turut maju dalam pilpres tersebut. Dari pilpres tersebut, Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki yang ke-12 dengan perolehan suara 52% mengalahkan dua pesaingnya. Pada 28 Agustus 2014, Erdogan resmi dilantik di kantor kepresidenan di Ankara. Pelantikan itu akan mengantarkan Turki pada era baru, karena dia digadang-gadang akan mendesak dibuatnya konstitusi baru yang mentransformasi negara Turki. Erdogan merupakan politisi dan pemimpin yang tidak larut dalam kekuasaannya. Beliau tidak pernah melupakan identitasnya sebagai seorang muslim. Hal ini dibuktikan dengan jejak rekamnya dalam membela umat Islam di Palestina. Ketika kekuasaan sudah ada dalam genggamannya, maka tidak ada alasan untuk tidak berkhidmat pada Islam. Inilah sosok teladan dari Erdogan. Presiden Erdogan ini mampu membawa Turki menjadi sebuah negara yang memiliki stabilitas ekonomi yang sangat kuat, mandiri, dan dapat bersaing di dunia internasional. Nah, teman-teman semua, semoga pemaparan sekilas tentang biografi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bisa memotivasi kita sebagai anak muda saat ini. Berkontribusi dimanapun boleh, dimanapun, bidang apapun, selagi kontribusi itu besar dan memberi perubahan yang besar bagi masyarakat khususnya Islam. Maka, mengapa tidak sekarang? Kapan lagi?